Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Leoni Hafitri dengan NIM 2107575 akan mempresentasikan mengenai administrasi kurikulum dari MKU Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pengertian kurikulum, proses administrasi kurikulum, serta peran guru dalam administrasi kurikulum. Yang pertama, pengertian kurikulum. Secara terminologi, kurikulum berarti suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancang secara sistematika atas dasar norma-norma yang berlaku untuk dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan atau yang disampaikan oleh mu'alimin. Kurikulum juga merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, proses administrasi kurikulum. Pada proses administrasi kurikulum ini terdapat yang pertama perencanaan. Pada proses perencanaan kurikulum, sebagian besar dilaksanakan dan ditentukan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat. Ini berarti bahwa tingkat daerah dan sekolah tidak ada perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum itu adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk mengarahkan peserta didik ke arah perubahan tingkah laku yang diharapkan dan hingga mana perubahan-perubahan yang dilakukan oleh peserta didik dalam belajar. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan kurikulum pada dasarnya adalah usaha pelaksanaan kurikulum di sekolah, sedangkan pelaksanaan kurikulum itu sendiri direalisasikan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip dan tuntutan kurikulum yang telah dikembangkan sebelumnya bagi suatu jenjang pendidikan atau sekolah tertentu. Yang kedua, pengawasan. Pada pengawasan berarti mempertahankan dan menjaga dengan baik. Menurut Winardi, pengawasan adalah semua aktivitas dilakukan atau dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Sedangkan menurut Simbolon pada 2004 pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna atau efisien dan berhasil guna atau efektif sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen, yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Kurikulum dirancang dari tahap perencanaan organisasi, kemudian pelaksanaan, dan akhirnya monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan mengetahui bagaimana kondisi kurikulum tersebut dalam rancangan, pelaksanaan, serta hasilnya. Menurut Ibrahim tahun 2017. Evaluasi terbagi menjadi dua menurut Afriansyah di tahun 2019, yaitu ada evaluasi belajar dan evaluasi program pengajaran. Dalam evaluasi belajar itu yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil yang sudah dicapai siswa. Yang kedua, evaluasi program pengajaran, yaitu suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program serta faktor-faktor yang mendukung atau
menghambat keberhasilan program tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir, yaitu peran guru dalam administrasi kurikulum. Peran guru dalam administrasi kurikulum ini terdapat yang pertama, implementers, yaitu guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada dalam melaksanakan perannya. Guru hanya menerima berbagai kebijakan perumus kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, guru dianggap sebagai tenaga teknis yang harus bertanggung jawab dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan yang ada. Oleh karena itu, guru hanya sekedar pelaksanaan kurikulum. Maka tingkat kreativitas dan inovasi guru dalam merekayasa pembelajaran sangat lemah. Guru tidak terpacu dalam melakukan berbagai pembaharuan mengajar dianggapnya sebagai pekerjaan profesional, tapi sebagai tugas rutin atau tugas keseluruhan. Yang kedua, adapters merupakan lebih dari sebagai kurikulum, akan tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Guru diberi kewenangan untuk menyelesaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Yang ketiga, developers, yaitu guru berperan sebagai pengembang kurikulum dan memiliki kewenangan dalam mendesain kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang disampaikan, akan tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang cocok dalam proses pembelajaran. Yang keempat, research, yaitu guru berperan sebagai penelitian dilaksanakan sebagai tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Dalam pelaksanaan perannya sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum, menguji efektivitas program, menguji strategi dan model pembelajaran, dan lain sebagainya, termasuk mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa mencapai target kurikulum. Metode yang digunakan oleh guru dalam meneliti kurikulum adalah PTK dan Listen Study. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada masalah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.